Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79. Saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema ketopong keselamatan. Seperti di bulan Juni ini kita membahas tentang ketopong keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Samuel pasal 2 dan pasal 3 kita melihat adanya perebutan kekuasaan antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Saul sudah mati, tetapi pengaruhnya dan sistem lamanya berusaha untuk tetap mempertahankan kekuasaan tersebut. Di sisi lain, Daud adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja di Israel. Tetapi sekalipun Daud sudah diurapi, penggenapan janji Tuhan tidak langsung terjadi dengan mudah. Ada konflik yang terjadi, ada penantian yang harus ditunggu, ada tekanan, ada fitnah, bahkan ada pengkhianatan yang terjadi. Tetapi di tengah semuanya itu, Alkitab berkata, Daud kian lama kian kuat. Daud makin lama makin kuat. Mengapa? Karena Daud tidak hanya berperang dengan pedang, tetapi Daud hidup di bawah perlindungan Tuhan, sehingga Daud makin lama makin kuat. Ketika kita berbicara tentang perlindungan rohani, maka kita teringat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 tentang perlengkapan senjata Allah. Dan khususnya di dalam Efesus 6 ayat 17 dituliskan di sana, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong melindungi bagian kepala. Dan kepala itu berbicara tentang pikiran, berbicara tentang keyakinan, tentang arah hidup. Itu ada di kepala. Dan iblis seringkali menyerang pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Iblis seringkali mencoba melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Iblis seringkali berkata, Tuhan meninggalkan kamu doa enggak dijawab. Janji Tuhan tidak akan terjadi dalam hidupmu. Kamu tidak ada harapan lagi, dan lain sebagainya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita membutuhkan ketopong keselamatan, yaitu keyakinan bahwa kita milik Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita menjadi milik Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan menjaga kita, menyertai kita, umat-umatnya. Fungsi dari ketopong keselamatan yaitu yang pertama menjaga pikiran saat pertempuran berlangsung lama. Saat pergumulan mungkin tidak selesai-selesai. Pergumulan terus kita alami, terus terjadi dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha tapi nggak selesai-selesai. Ketopong keselamatan menjaga pikiran kita. Di dalam firman Tuhan tadi, 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan,
peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud itu berlarut-larut. Peperangan itu terjadi begitu lama. Daud sudah diurapi menjadi raja sejak lama, namun tidak langsung menikmati tahta raja sepenuhnya. Kadang kita juga demikian, sudah berdoa bertahun-tahun mungkin, sudah melayani Tuhan lama, sudah menunggu jawaban Tuhan sekian lama, tetapi peperangan belum selesai. Masih berlarut-larut pergumulan itu. Di masa seperti itu, pikiran bisa menjadi lemah, bisa kecewa, bisa putus asa. Bahkan bisa membandingkan dengan orang lain, iri dengan orang lain. Kenapa dia doa langsung dijawab, kenapa saya kok tidak ditolong-tolong oleh Tuhan? Bisa marah kepada Tuhan. Namun ketopong keselamatan menjaga pikiran kita supaya tidak hancur oleh lamanya pergumulan, oleh lamanya peperangan. Keselamatan bukan hanya berbicara masuk surga nanti, tidak. Tetapi keselamatan juga berbicara tentang kepastian bahwa Tuhan tetap memegang hidup kita hari ini. Tuhan memegang hidup kita hari ini, sekalipun kita menghadapi pergumulan, sekalipun kita mengalami kesulitan. Tapi kita yakin Tuhan memegang hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Daud tidak kehilangan identitasnya, sekalipun prosesnya panjang. Daud tidak kehilangan keyakinannya kepada Tuhan, sekalipun harus menanti begitu lama untuk dia bisa menjadi raja di Israel. Daud tahu bahwa Tuhan memilihnya, Tuhan menyertainya, dan Tuhan tidak akan pernah gagal. Orang yang kehilangan keyakinan keselamatan akan mudah menyerah. Tetapi orang yang memakai ketopong keselamatan tetap berdiri. Walaupun peperangan itu berlangsung lama, walaupun pergumulan itu tidak selesai-selesai, akan tetap berdiri, akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena punya keyakinan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan itu baik, tetap percaya Tuhan itu menyertai, memberi kekuatan dan menolongnya. Seorang prajurit di medan perang bisa bertahan bukan karena dia tidak mengalami kelelahan, tetapi karena ketopong atau helmnya itu melindungi bagian kepalanya, bagian yang vital. Jika kepalanya terluka, seluruh tubuhnya bisa lumpuh, bisa meninggal. Begitu juga secara rohani, ketika pikiran kita terluka oleh ketakutan, ketika pikiran kita dikuasai oleh kelicikan iblis, kebohongan iblis, tipu daya iblis, hidup rohani kita akan menjadi lemah. Karena itu setiap hari kita harus memakai ketopong keselamatan. Kita harus memiliki keyakinan, aku milik Kristus. Saya milik Kristus. Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang indah dalam hidup saya. Keselamatanku ada di dalam Tuhan. Yang kedua, ketopong keselamatan itu menolong kita tetap tenang saat orang lain mungkin bermain politik, orang lain mungkin merencanakan yang tidak baik kepada kita.
akan tetap tenang. Ketika kita menggunakan ketopong keselamatan, pikiran kita terjaga. Sehingga kita tetap tenang, tidak terpengaruh dengan orang lain yang bermain politik. Di dalam bagian ini, kalau kita membaca di dalam 2 Samuel, pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, Abner bermain kuasa dengan mendukung Isiboset, anak Saul, untuk menjadi raja, menandingi Daud. Abner ini bermain dengan kuasa supaya dia mendapatkan jabatan kedudukan, dia mendukung Isiboset. Namun Isiboset, dia kemudian seorang yang penuh dengan kecurigaan, sehingga terjadi perselisihan dengan Abner. Abner yang mendukung dia, Abner yang menjadi panglima perangnya, sehingga terjadi perselisihan dengan Isiboset. Dan akhirnya Abner pindah ke pihak Daud. Yoab menyimpan dendam. Yoab panglima perang Daud menyimpan dendam kepada Abner. Karena Abner di dalam peperangan membunuh adiknya yang bernama Asahel. Ketika Abner ada di pihak Daud, Yoab membalas dendam, membunuh Abner. Jadi terjadi banyak konflik, banyak intrik politik, banyak siasat licik, persekongkolan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Daud tidak membangun kerajaannya dengan kelicikan. Daud tidak membangun kerajaannya dengan kecurangan. Daud belajar menunggu waktunya Tuhan. Orang yang tidak memiliki ketopong keselamatan akan mudah panik, akan membalas dendam seperti Yoab, akan berlaku licik, memakai cara-cara duniawi. Tetapi keselamatan itu akan menolong, akan membuat kita aman di dalam Tuhan. Banyak orang jatuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pikirannya dipenuhi dengan ambisi, pikirannya dipenuhi dengan iri, takut kehilangan posisi, sehingga dia melakukan cara-cara yang tidak baik. Abner adalah contoh orang yang kuat secara militer. Dia seorang panglima perang, tetapi lemah secara rohani. Abner hidup berdasarkan kepentingan politik. Yang tadinya dia ada di pihak Isiboset anak Saul, mendukung dia menjadi raja supaya dia punya jabatan, punya kedudukan. Tetapi ketika terjadi perselisihan, dia pindah ke kubu Daud, memihak ke kubu Daud supaya mendapatkan posisi dari pihak Daud. Abner hidup berdasarkan kepentingan politik, mencari keuntungan pribadinya. Sedangkan Daud, walaupun belum sempurna, memilih tetap mencari Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan, menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ketopong keselamatan membuat kita berpikir seperti orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Orang yang sudah diselamatkan. Menjaga pikiran kita tetap jernih, baik, memikirkan hal-hal yang baik. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertempuran rohani kita mungkin masih berlangsung lama, tapi jangan lepaskan ketopong keselamatan. Jangan biarkan pikiran negatif, ketakutan, kekecewaan, kepahitan menguasai kepala kita. Daud kian lama kian kuat, Tuhan bekerja. Keselamatan dari Tuhan tetap memeliharanya. Mari gunakan ketopong keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau,
Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami mau terus menggunakan ketopong keselamatan itu. Kami mau terus menaruh keyakinan dalam hidup kami bahwa kami adalah milik-Mu. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Memberkati seluruh keluarga GBD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.